Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita mau terus alami pembaruan di dalam Tuhan dengan kita merenungkan firman Tuhan sesuai dengan pembacaan kitab kita hari ini. Kita akan membuka kitab kita di dalam kitab Ayub pasal 5 ayatnya yang ke-27. Sekali lagi Ayub 5 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan kita pada hari ini yaitu selidiki dulu. Ya, mari kita akan terima berkat Tuhan, pesan Tuhan dari Renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Ya Bapak Ibu, ayat ini atau pasal ini berisikan suatu nasihat yang disampaikan dari Elifas, yaitu salah satu sahabat dari Ayub. Kemudian nasihat ini disampaikan ketika Ayub mengalami penderitaan yang berat di dalam kehidupannya. Dan di sini kita melihat bahwa tokoh-tokoh yang terlibat itu ada Elifas dan juga ada Ayub tentunya. Nah di sini Elifas ini menasihati Ayub karena ia percaya bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub itu adalah akibat dari dosa dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Ayub. Dan Elifas mau mendorong Ayub untuk bertobat kepada Allah. Nah oleh sebab itu disinilah kemudian Elifas datang dan memberikan nasihat, teguran-teguran dan juga pendapat-pendapatnya kepada Ayub. Nah di sini Elifas menjelaskan kepada Ayub yang pertama bahwa orang fasik itu akan binasa, ya sedangkan orang benar pasti akan diselamatkan Allah. Elifas juga menyampaikan bahwa Allah itu adalah sumber kebaikan dan keselamatan. Elifas juga menyampaikan suatu dorongan, ya, suatu saran kepada Ayub untuk mencari Allah dan memohon pengampunan. Dan di sini Elifas juga menjanjikan bagaimana Allah itu pasti akan memulihkan Ayub saat dia bertobat. Jadi seperti Elifas itu menjamin kalau kamu bertobat kamu pasti akan dipulihkan keadaannya oleh Allah. Nah, apa yang kemudian kita bisa pelajari ya Bapak Ibu, apa interpretasi aplikasi yang juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah tadi kita sudah mengobservasi bersama-sama atau kita sudah menggali tentang peristiwa ini, ya apa yang terjadi di dalam pasal ini. Dan ternyata di sini ada sebuah peristiwa di mana Elifas sahabat dari Ayub ini datang memberi nasihat dan pendapatnya, pandangan-pandangannya kepada Ayub. Ketika dia sedang bergumul dengan keadaan penderitaan yang sangat berat yang sedang dia alami. Dari observasi kita juga dapat melihat tadi bagaimana nampaknya nasihat dan juga pendapat Elifas ini adalah nasihat serta pendapat yang sangat baik. Sangat baik, bahkan berisikan hal-hal rohani di dalamnya, yaitu ajakan untuk bertobat, bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, kalau kita baca, nampaknya baik apa yang dinasihatkan, apa yang disampaikan oleh Elifas ini. Nah, namun ternyata kita perlu menyadari bahwa nasihat dan pendapat serta pandangan dari Elifas ini sesungguhnya tidak semuanya benar. Ya tentang Allah sumber keselamatan yaitu benar, bahwa ketika bertobat Tuhan akan memulihkan keadaan kita itu benar. Tetapi ada bagian ternyata yang tidak benar, yaitu di mana Elifas ini menyampaikan bahwa Ayub, penderitaanmu itu adalah karena dosamu, penderitaanmu itu karena perbuatan jahatmu. Dan ternyata itu tidak sepenuhnya benar Bapak Ibu. Mengapa? Ya memang meskipun dosa itu dapat menyebabkan penderitaan, namun Ayub menderita bukan karena dosanya. Ayub menderita bukan karena kesalahannya sendiri. Allah sendiri saja mengakui bagaimana Ayub ini adalah seorang yang saleh dan jujur. Allah mengakui bahwa Ayub ini adalah orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah jadi sebenarnya penderitaan yang dialami oleh Ayub itu adalah bagian dari ujian iman yang diberikan Allah, yang diizinkan Allah terjadi di dalam kehidupan Ayub. Bukan karena Ayub berdosa, bukan karena Ayub melakukan kejahatan di hadapan Allah.
Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu dari nasihat Elifas ini, dan ternyata apa kebenaran di baliknya. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Menasehati sesama adalah perbuatan yang baik untuk kita lakukan. Bahkan dalam firman Tuhan pun memerintahkan kita untuk melakukannya kepada sesama. Seperti ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Di sana firman Tuhan berkata, "Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan." Memberi pendapat, pandangan ya atau masukan itu juga baik. Boleh kita lakukan, bisa kita lakukan terhadap sesama ya, asalkan juga isinya adalah hal-hal yang membangun ya, hal-hal yang juga mendukung satu sama lain. Namun ternyata kita perlu berhati-hati dalam memberi nasihat. Kita perlu berhati-hati dalam memberikan pendapat atau pandangan. Ya, dari kisah Elifas menasehati Ayub ini kita perlu memperhatikan bahwa selidiki dulu ya. Yaitu kita perlu menyelidiki, memeriksa, memahami, atau bahasa sekarang itu dicek dulu ya, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dialami oleh seseorang sebelum kita memberikan nasihat, sebelum kita memberikan pendapat, pandangan kita atau saran-saran dan lain sebagainya. Tentunya tujuannya adalah supaya nasihat kita, pendapat kita, pandangan kita itu bisa tepat sasaran dan juga bisa mendatangkan kebaikan bagi mereka yang menerimanya, bagi mereka yang mendengarkannya. Ayat pokok yang kita ambil tadi di ayat 27 memang bukan konteks atau bagian dari pembahasan kita Bapak Ibu. Namun kita bisa mengambil satu bagian kalimat dari ayat tersebut. Di sana dikatakan semuanya itu telah kami selidiki. Nah, di sini kita pun sedang belajar bersama-sama untuk pentingnya menyelidiki terlebih dahulu, memeriksa terlebih dahulu ya suatu kebenaran. Dan kita di sini belajar ya aplikasi atau hal yang harus kita lakukan kemudian ketika kita disarankan harus selidiki terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian aplikasinya atau apa yang harus kita lakukan supaya kita kemudian harus menyelidiki terlebih dahulu. Ulangan 13 ayat 14 sampai ayat 15. Ada satu kisah di dalam ayat ini yang berkaitan dengan apa yang kita sedang bahas. Ulangan 13 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan berkata, "Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya." Nah, ayat ini memberikan pelajaran bagi kita, yaitu ketika ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang perlu dibenarkan, kita harus memeriksa, kita harus menyelidiki, kita harus menanyakan dengan baik-baik terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang menjadi penyebab peristiwa itu terjadi dan semacamnya. Dan kemudian barulah kita dapat memutuskan tindakan apa yang harus kita ambil. Kemudian barulah kita juga bisa memutuskan nasihat apa, teguran apa, atau pendapat apa yang harus kita kemukakan, yang harus kita sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Entah itu kita harus membantu ya, tindakan kita harus membantu, atau kita harus melerai, atau harus kita menghubungi orang lain dan sebagainya. Kita perlu memperhatikan terlebih dahulu, periksa dulu kebenarannya. Atau ketika kita memberikan nasihat, kita memberikan masukan atau pandangan, dicek terlebih dahulu kebenarannya seperti apa. Barulah kita berkomentar atau kita menyampaikan sesuatu dari pihak kita. Nah, jadi di sini kita belajar untuk selidiki dulu, karena firman Tuhan pun ternyata juga mengajarkan hal yang sama di dalam kisah di kitab Ulangan ini ya. Untuk segala sesuatu perlu diperiksa, kemudian kita bisa bertindak sesuai dengan kebenaran dan fakta yang sudah kita dapatkan. Nah, jika kita memahami, kita bisa memeriksa terlebih dahulu dan kita bisa menemukan kebenarannya, tentunya tidak akan ada kesalahpahaman nantinya. Tidak akan ada yang namanya salah pendapat ya, atau pendapat yang tidak tepat. Atau itu juga bisa mencegah adanya main hakim sendiri. Kalau kita
periksa terlebih dahulu, kita tahu kebenarannya. Tidak akan ada yang namanya main hakim sendiri, kemudian tidak akan ada yang namanya kabar tidak benar ya, atau bahasa sekarang hoax ya, berita-berita yang tidak benar atau berita-berita yang simpang siur atau sudah dibelokkan dan sebagainya. Kalau kita selidiki terlebih dahulu ya, sehingga dari hal tersebut juga bisa membuat nasihat kita itu pasti benar, nasihat kita juga baik. Walaupun isinya rohani, tapi sebenarnya kita menyampaikan dalam konteks yang salah, atau dalam artian kita menasehati seseorang berdasarkan pikiran kita yang menganggap bahwa dia salah, ya tentunya juga nasihat kita jadi tidak tepat. Tetapi kalau kita tahu bahwa orang tersebut memang salah, kemudian kita nasihati, ada ayat-ayat firman Tuhan, itu pasti akan membangun mereka. Tapi walaupun ada ayat firman Tuhannya, tapi kalau apa yang kita sampaikan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka alami, ya tentunya tidak akan mendatangkan kebaikan, atau justru nasihat kita akan ditolak oleh orang lain. Oleh sebab itu perlu menyelidiki terlebih dahulu kebenarannya, cari kebenarannya, barulah kita bisa bertindak seperti apa yang harus kita lakukan, atau nasihat apa yang dapat kita berikan. Dan pastinya itu dapat memberkati mereka dan juga memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dari renungan firman Tuhan yang kita bisa pelajari hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami belajar memeriksa terlebih dahulu, menyelidiki terlebih dahulu segala kebenaran, apa yang terjadi. Kemudian Tuhan yang tolong kami agar kami dapat bertindak dengan tepat, memberikan nasihat kepada orang lain, atau memberikan masukan, pandangan, atau apapun itu dengan tepat bagi sesama kami. Sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami lakukan itu bisa memberkati orang lain dan juga mendatangkan kebaikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang, biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih atas kehendak-Mu ya Bapa, yaitu supaya keluarga GPD El Shaddai Magelang yang melihat anak-Mu dan yang percaya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Engkau membangkitkan kami pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.